Puji Tuhan, di dalam kepolisian, Bapak Ibu tahu ada istilah namanya DPO, yaitu Daftar Pencarian Orang. Dan umumnya polisi punya target dengan orang-orang yang dia cari ini, bisa saja orang yang disebut koruptor, penjahat, dan lain sebagainya. Dan mereka umumnya bekerja dengan target bagaimana mereka bisa mendapatkan orang tersebut dan menangkapnya. Bapak Ibu terkasih, saya mau berkata, kalau Bapak Ibu terkasih melihat di Kisah Para Rasul pasal 26, ayatnya ke-27 sampai ke-29, saya akan bacakan. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan, bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Di sini Bapak Ibu terkasih bisa menemukan bahwa Rasul Paulus, meskipun dalam kondisi dia ditahan, dia punya target bagaimana dia itu bisa memenangkan orang di sekeliling dia walaupun dia dalam penjara dan ditahan. Dan Rasul Paulus, dia itu tidak cuma hanya asal-asal ada di sebuah tempat, tetapi kehadiran dia punya target apa yang dia mau raih dalam target itu, yaitu khususnya jiwa-jiwa. Dan Bapak Ibu terkasih, tidak banyak orang Kristen yang tahu tentang target dari seorang penginjil. Dan bahkan hamba Tuhan pun saya lihat juga mereka tidak tahu. Dan beberapa orang penginjil, saya lihat mereka, dan khususnya kami ini bekerja dengan target. Katakan kami ada di sebuah pulau, sebut saja pulau itu di Sulawesi Utara, di Manado. Kami misalnya ada sebuah tempat di sebuah desa, katakanlah desa itu Kakas. Kakas ini terkenal dengan banyak preman di zaman dahulu. Dan ya, sangat preman di sana sangat terkenal. Ya, Bapak Ibu terkasih, ketika kami masuk di situ, kami ada di tempat itu. Tentunya ada beberapa orang yang sudah menjadi sasaran kami, yaitu target kami. Orang tersebut bisa saja preman, orang tersebut bisa penguasa setempat, orang tersebut bisa yaitu orang-orang yang bermasalah di rumah tangganya yang sudah sekian tahun. Dan orang tersebut juga orang-orang pemerintah. Ya. Dan tentunya semua orang tersebut yang kami bidik ini, tentunya kami sudah berdoa. Kami sudah doakan, kami tanya kepada Tuhan, dan kami kemudian langsung melangkah ke sasaran. Dan biasanya saya mau bilang, apa yang kami targetkan ini jarang gagal. Karena semuanya sudah kami doakan dan kami bertanya sama Tuhan, apa yang harus kami lakukan terhadap mereka. Tujuan kami membidik mereka itu tidak lain, cuma hanya membawa mereka untuk mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Walaupun kebanyakan dari mereka sudah Kristen. Ya, namanya di Manado, itu semua sudah Kristen. Cuma hanya Kristen KTP. Jarang ke gereja, hidup tidak bertobat. Yang kedua, tujuan kami membidik mereka adalah kami mau mereka dipulihkan dari segala ikatan rokok, mabok, judi, kekerasan, dan sebagainya. Bahkan ikatan kuasa kegelapan, khususnya di Kalimantan Barat. Dan yang ketiga, tujuan kami membidik mereka adalah kami mau membawa mereka mengalami Tuhan bersama mereka punya keluarga. Jadi dia dan keluarganya mengalami Tuhan. Dan saya mau berkata, semua yang kami bidik ini tidak ada yang datang kembali dengan marah-marah dan komplain kepada saya. Justru yang ada mereka bersyukur. Dan saya boleh melihat satu persatu Tuhan pulihkan hidup mereka. Dan nggak ada yang akhirnya menyesal, marah, dan sebagainya datang kembali kepada kami. Dan saya boleh melihat bahwa disitulah kita melihat cara kerja Tuhan yang luar biasa ini.
Itulah sebenarnya fungsi seorang penginjil, yaitu dia sebagai pendobrak, seorang yang di garis depan. Dan umumnya setelah berhasil, semua jiwa-jiwa ini kami kembalikan pada gereja lokal yang menampung semua jiwa-jiwa yang sudah Tuhan pulihkan itu. Dan gereja-gereja lokal lah yang akhirnya membimbing mereka berjemaat di situ, dan mereka bertumbuh di situ. Puji Tuhan. Saya mau berkata begini, Bapak Ibu terkasih. Kalau Anda sebagai hamba Tuhan, Anda ada seorang penginjil, Anda harus punya target. Apa yang Anda mau capai dan raih. Target itu khususnya berbicara tentang jiwa-jiwa. Siapa yang Tuhan taruh untuk Anda follow up? Siapa yang Tuhan taruh di dalam hatimu untuk Anda mau menangkan dia? Jangan tahun ke tahun gerejamu cuma hanya, jemaatnya cuma 1-2 orang atau 1-2 kakak. Ya, Tuhan mau kepada kita, yaitu Anda itu berusaha, berjuang. Jangan cuma duduk santai. Saya banyak menemukan orang pinter dalam hal berpuasa. Dan saya nggak menyalahkan bahwa puasa itu dan berkata puasa itu salah. Tetapi saya mau berkata, kalau Anda berpuasa untuk jiwa-jiwa, Anda berdoa buat kota di mana Anda tinggal ataupun desa di mana Anda tinggal, satu hal, Anda ini juga harus punya target. Siapa yang kira-kira Anda targetkan untuk Anda doakan dan Anda follow up. Jadi, lewat Anda memasang target siapa yang Anda mau doa dan follow up, Anda akan Tuhan bawa untuk melihat sebuah kemenangan dari Tuhan. Kami ini sudah banyak melihat campur tangan Tuhan ketika kami memasang siapa target kami. Siapa yang kami targetkan waktu kami berkunjung ke desa ini. Dan kami sudah melihat mereka. Dan kami tidak main-main dengan target kami. Tujuan kami adalah, seperti tadi saya bilang, ada 3 hal. Yang terutama membawa mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat, walaupun mereka sudah Kristen. Tetapi Bapak Ibu, Anda harus tahu, kalau di dalam kehidupan kita, di gereja, kalau kita tidak punya target, apa yang kita mau hasilkan? Tidak ada. Dari tahun ke tahun jemaat Anda cuma 1 kakak, 2 kakak, tidak akan lebih. Tapi kalau Anda punya target, dari keluarga yang berantakan ini, Anda target dia, Anda menangkan dia, Anda bawa dia pada Kristus. Kalau keluarga ini sudah berubah, tentunya saya percaya bahwa orang ini dan keluarganya akan bergereja di tempat Anda berada. Saya pernah menyaksikan bahwa kami dulu pernah di Salatiga di Jawa Tengah, pernah berdoa buat seorang bapak supir truk, di mana kakinya mengalami panas dingin, tidak pernah sembuh ke dokter manapun, tidak tahu penyakitnya apa. Suka panas dingin tanpa sebab, dan sudah ke mana-mana dia berobat. Waktu altar call, dia maju ke depan. Saya dengan tidak tahu apa-apa, cuma letakkan tangan. Tapi Tuhan Yesus yang bekerja. Kuasa Yesus menjamah dia dan memulihkan dia. Akhirnya Bapak ini sembuh dan mengundang saya untuk makan di rumah dia. Bapak ini menceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Kemudian Bapak ini yang keras, dia mengharuskan istrinya dan anak-anaknya untuk bergereja. Sangat di luar pikiran kita. Seorang keras yang tidak mau ke gereja, yang merokok dan lain sebagainya. Tiba-tiba Tuhan ubahkan dengan luar biasa. Saya mau melihat kalau misalnya kita melayani tanpa target, tanpa yang kita mau tuju, Roh Kudus tidak akan bisa membantu kita. Kecuali sekarang Anda merubah cara pelayanan Anda. Kalau Anda ada di sebuah lokasi, siapa yang Anda targetkan untuk Anda doakan? Siapa yang Anda kira-kira mau bawa kepada Tuhan? Dan jangan cuma berhenti sampai di berdoa. Anda harus bergerak, maju, dekati dia. Dan di situ Roh Kudus akan bekerja. Jangan bawa perasaan tidak enak hati. Karena tidak enak hati itu bukan iman. Melainkan Anda percaya
Bagianmu adalah menyampaikan Injil. Kalau orang menolak, itu tidak masalah. Saya pribadi juga tidak pernah mau memaksa orang untuk mempercayai Yesus kalau orang itu tidak mau terima. Saya tidak pernah ada istilah sales rohani atau sales apa. Dengan baik. Hanya orang-orang tertentu yang Tuhan pilih. Tugas kami memberitakan Injil. Tapi kalau orang tidak mau terima, itu urusan dia. Kita nggak pernah memaksa orang. Orang bebas untuk memilih apa yang dia mau. Apa Yesus yang dia mau terima atau tidak. Tidak masalah buat saya. Yang penting bagian saya ada memberitakan Injil. Bagian saya ada berdoa buat dia. Supaya hidup dia Tuhan pulihkan. Maju terus dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.